Itu kenapa foto di gereja kan sudah Islam. Oh itu aku udah jawab Pak. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih, pasti. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mualaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena, kami tidak saling mencampur. Dr. Richard Lee mengungkap kisah perjalanannya dalam memilih keyakinan. Ia memutuskan untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam, sementara sang istri, Reni Effendi, pindah keyakinan dari Katolik ke Buddha. Keputusan Richard untuk berpindah keyakinan sempat mendapat penolakan dari keluarganya selama 2 tahun. Namun, ia memilih untuk bersikap tenang dan secara perlahan menyampaikan keputusannya kepada keluarga. Saya diam saja dan mencoba membicarakannya secara perlahan. Tepat 1 tahun yang lalu, saya baru memberitahu istri saya. Dia tidak mempermasalahkan hal itu dan justru memberikan dukungan penuh, ujar Dr. Richard dalam wawancara dengan awak media. Dalam podcast terbarunya bersama Ustadz Felix dan Ustadz Dery Sulaiman, Dr. Richard mengakui kebenaran bahwa dia telah mualaf. Login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Menjawab pertanyaan itu, kadang aku nggak rasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Ya, aku rasa ya, waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard itu Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Ya, slip of tongue lah. Aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan. Jenis pertanyaan itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Karena ketika aku menjawab, ini kan pakai akan menyakitin orang. Bener ya Pak Felix? Kalau aku jawabannya begini, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya misalnya orang-orang yang sudah jelas tadi ya, selain 3 orang tadi abaikan aja. Tapi kalau yang nanya adalah 3 orang itu, menurutku sih jawab, jelaskan. Karena gini, ada juga banyak orang yang kupikir ya, kebawa opininya gara-gara dia nggak ngerti. Kata-kata Ali bin Abu Thalib bahwa kita nggak harus menjelaskan diri kita pada siapapun, karena yang benci nggak akan percaya dan yang mencintai pasti akan tetap mencintai. Tidak perlu itu. Itu berlaku pada sesuatu yang memang nggak perlu diklarifikasi. Nah, banyak yang meragukan apakah sudah mualaf atau belum, karena Dr. Richard masih menyebut Tuhan Yesus waktu di acara gereja, dan terjawab, itu hanyalah keterbiasaan selama menjadi seorang Kristiani dahulu, ujar Dr. Richard. Lalu bagaimana dengan foto di gereja bersama istri merayakan Natal? Itu kenapa foto di gereja kan sudah Islam. Oh itu aku udah jawab Pak Ustadz. Karena kan itu sebenarnya foto di Barcelona di Sagrada Familia tahun 2022 sebenarnya. Itu foto dan tidak dalam keadaan misa. Dan mohon maaf Pak Ustadz ya, izin ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya pun aku sudah syahadat pun, boleh nggak sih sebenarnya kita masuk ke gereja untuk foto-foto, kan tempat wisata ya? ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang aku pilih adalah boleh. Selama Makasih, tidak Pak Ustadz. ada ibadah. Tidak ada penyembahan. Ya, karena tidak ada ibadah. aku foto-foto itu tahun 2022 dan tahun 2023 Desember aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama, dan 2024 aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Aku pernah punya foto di... Ternyata foto yang beredar itu adalah foto lama saat dia di Barcelona sedang jalan-jalan dan masuk ke gereja. Lalu Dr. Richard menceritakan setelah masuk Islam, hidupnya bertambah berat dan ujian semakin besar. Dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya? Bisa. Mungkin bisa diatur. Mungkin kalau beliau mau ya. Di sela percakapan, tiba-tiba Ustadz Dery Sulaiman ingin memberikan sertifikat sebagai mualaf dan sekaligus ditandatangani oleh Dr. Richard. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga memberikan sejadah, buku panduan sholat kepada Dr. Richard. Dok,
Aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan sudah suruh bikin aku bikin sertifikat. Iya. Dan aku sudah buat. Aku mau serahkan itu, boleh nggak? Wah, mantap. Bismillah. Sertifikat keislaman, masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada. Nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Oke. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. ini sertifikat dipegang. Terima kasih, Pak Nanti kita Ustaz. tanda tangan ya. Terima kasih, Pak Karena Ustaz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan. Saksi pertama Ustadz Felix Shaw, Ustadz Denis Lim. Nanti bisa tanda tangan mereka aja. Siap, Pak Ustaz. Karena dari Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia adalah orang yang berat menerima zakat. Mualaf, betul. mau nggak tapi? Ya, itu sebentar. Mana aku kasih hadiah. Nah, ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit nggak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah Udah kayak tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani Kristianto. Ini sajadah diterima, Dok. Terima kasih, Pak Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat membantu. Ini semuanya ada, Dok. Ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya, ada foto ini, ada gerakannya semua, dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi dokter bisa baca ini pelan-pelan. Siap. Kalau itu aku utang tuh. Pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa, Pak. Hilang pahala aku nih. Dan inilah pesan menyentuh dari Dr. Richard setelah memeluk agama Islam. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustaz lagi aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca, dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya, dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang Setelah podcast itu menyatakan bahwa Dr. Richard telah masuk agama Islam, maka tanggapan dari keluarganya pun muncul. Dalam akun pribadinya, yaitu adik dari Dr. Richard memberikan tanggapan bahwa dari pihak keluarga sangat merasa sedih dengan keputusan yang diambil Dr. Richard. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mualaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena, kami tidak saling mencampur urusan pribadi masing-masing. Termasuk urusan keluarga, urusan agama, urusan apapun pekerjaan, kita tidak saling mencampurkan. Tapi kita tetap satu saudara. Kalau kalian tanya, benar nggak sih itu? Aku pun tidak tahu dan aku pun tidak meniat mencari tahu. Walaupun kalau aku tanya beliau pasti menjawab. Tapi aku tidak bertanya sama sekali. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya beliau sudah mualaf ya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih pasti. Sedih pasti, karena kita kan kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Sedih nggak? Sedih. Tapi aku sebagai saudara beliau, aku mensupport dia apapun itu. Dari segi pekerjaan, maupun dia pindah agama, aku tetap mensupport dia. Karena apa? Dia sudah besar, Dr. Richard juga sudah berkeluarga, sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik.